Manakala orang-orang pribumi dan ulama-ulama Indonesia ini berjuang mengusir penjajah, mereka berdiri di belakang penjajah, ikut menghancurkan, ikut menyerang, ikut mematikan, ikut orang-orang pribumi. Orang pribumi asli Indonesia jadi pengkhianat. Terus gimana sikap pejuang? Bunuh waktu itu, ditangkap, dibunuh, Seperti di sini ada peristiwa begitu di sini. Karena ulah pengkhianat, salah satu pejuang yang sudah bersembunyi di sebuah lubang didor oleh Belanda. Kan ditunjukkan oleh pengkhianat itu. Jadi pengkhianat dari dulu sampai sekarang di Indonesia ada. Pengkhianat bangsa. Nah mereka sekarang berlindung itu di balik jubah-jubah mereka. Jadi mukibin ini. Jadi kalau saya mengatakan mukibin mungkin ini pengkhianat bangsa ya barangkali tidak salah. Yang di sini lagi berjuang seperti ini, mereka malah membela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saat Habib Rizik ngajak perang kepada kelompok penentang nasab habaib, teruntuk kepada siapapun mereka yang mengkacau, mempermasalahkan, meragukan nasab daripada kalangan habaib Ba'alawi. Maka semenjak itu juga banyak para kiai-kiai pesantren maupun kiai-kiai kampung berkomentar miring kepada Habib Rizik secara personal. Ada salah seorang kiai misalnya, kiai kampung sangat geram dengan kelakuan Habib Rizik yang tidak mencerminkan seorang tokoh masyarakat di samping mengaku cucu Nabi. Dikatakan ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi, masa akhlak perbuatannya seperti yang ditampilkan oleh Habib Rizik, sangat arogan dan sombong, di mana kalau kita refleks ke belakang, melacak sejarah-sejarah daripada sesepuh-sesepuh Ba'alawi, tercatat rapi dalam sejarah, dikatakan pernah bersekongkol dengan kolonial Belanda di saat dimana rakyat pribumi berjuang berdarah-darah melawan penjajahan Belanda kala itu. Sementara ada oknum Ba'alawi yang bersekongkol menjadi antek daripada Belanda. Dan anehnya, pada saat oknum Ba'alawi atau klan Ba'alawi ini bersekongkol dengan Belanda dan sudah jelas mengkhianati semangat kemerdekaan Republik Indonesia, justru banyak dari masyarakat kita malah bersimpati kepada oknum Ba'alawi dan menjadi muhibbin daripada mereka. Kalau demikian, ini sama saja orang-orang yang bersimpati kepada Ba'alawi berkhianat atas semangat kemerdekaan. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman penjelasan komentar dari salah seorang kiai kampung yang sangat geram dengan perkataan Habib Rizik Syihab dan mengatakan kalau para muhibbin berkhianat terhadap semangat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Kepada sekelompok orang yang sedang berjuang memurnikan sejarah, berjuang untuk membela, mensucikan nama Rasul, nama Nabi kita Muhammad SAW untuk berperang. Nah, itu bukan mencerminkan perangai atau sifat seorang negarawan, seorang yang alim, seorang yang beragama. Apalagi mengatakan LS itu atau PWI itu monyet. Nah, ini apa tidak terbalik? Kalau menurut saya ya Pak Rizik ini yang monyet. Karena tidak pantas manusia mengatakan orang lain itu monyet. Mengajak perang jelas ini bukan cermin dari sikap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jelas beliau santun, orang yang tidak senang dengan beliau juga disikapi dengan sangat bijaksana, bahkan dirangkul dan sebagainya. Pokoknya akhlakul karimah. Nah, apakah cocok? Ini tidak. Nah, sampai begitu ada persekusi seseorang di Kabupaten Karanganyar oleh sekelompok orang, ini sangat
tidak beradab, sangat tidak beradab, dan saya secara pribadi benar-benar kecewa dan mengutuk perbuatan itu. Apalagi kalau mereka mengatasnamakan dengan label Islam dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak cocok, sangat tidak sesuai. Apapun alasannya, itu harus ditempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang yang santun, tidak seperti itu. Nah, itulah komentar saya. Jadi kembali lagi, ini Pak Rizik ini ya barangkali dia memang lagi gimana gitu ya. Tapi saya amati memang dia itu semenjak dulu sampai hari ini itu tidak ubahnya atau tidak terlalu jauh lah dengan orang-orang yang berhadapan dengan pribumi pada kala itu ketika ada catatan sejarah kita melawan penjajah. Itu kan ada pengkhianat yang justru melawan pribumi, melawan fatwanya ulama di Indonesia. Manakala orang-orang pribumi dan ulama-ulama Indonesia ini berjuang mengusir penjajah, mereka berdiri di belakang penjajah, ikut menghancurkan, ikut menyerang, ikut mematikan, ikut orang-orang pribumi. Itu sejarah sudah jelas seperti itu. Jadi mungkin sikapnya Pak Rizik ini ya setali tiga wong dengan leluhur-leluhurnya di sini. Yang namanya siapa, Utsman bin Yahya, itu jelas. Apalagi ini yang namanya Rizik Syihab itu kan teriaknya kan apabila yang menentang Habib itu PKI. Tapi kita tahu dalam sejarah itu bahwa PKI itu kan semuanya itu kan Habib, ya kan, termasuk DNID, Al-Munawwar dan lain sebagainya. Tujuannya PKI itu di Indonesia itu, tujuannya orang Yaman di Indonesia itu paling tidak itu ya untuk menghancurkan NKRI, untuk memporak-porandakan NKRI. Ya itulah. Jadi sejarah itu tidak akan bisa hilang, tetap terukir dengan tinta emas sampai kapanpun, itu tidak akan hilang. Masa kita mau lupa begitu saja generasi-generasi muda sekarang terhadap sejarahnya? Tidak, itu memang betul seperti itu. Dan kakek saya ini salah satu korbannya. Ya beruntunglah kita anak-anak muda sekarang ini dimelekkan dengan situasi seperti sekarang ini. Ada orang yang berani mengungkap seperti ini. Inilah beruntungnya. Coba kalau tidak ada ini, tidak ada PBI, tidak ada RS, bablas nanti sampai generasi kapanpun kita akan dijongos-jongoskan, dibudak-budaki mereka. Ini yang sangat penting. Lahiran saya itu ada beberapa orang yang masih saja jadi rela mengorbankan harga dirinya, martabatnya, rela mengabdi, menciumi, menjilat pantat mereka. Ini masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetapi menurut pendapat saya ini, saya singgung terus, saya lanjutkan. Dulu ketika pejuang Indonesia, pejuang pribumi ini mengusir penjajah dengan semangat hanya dimodali dengan bismillah, la haula wala quwata illa billah, persenjataan juga sangat sederhana. Ada juga pribumi yang ikut mereka. Motivasinya ada yang duit, ana sing wadonan, ada yang pangkat, jadikan sindel, jadikan ini, mandor ini. Ada orang-orang pribumi asli Indonesia jadi pengkhianat. Terus gimana sikap pejuang? Bunuh waktu itu. Ditangkap, dibunuh. Seperti di sini ada peristiwa begitu. Di sini. Karena ulah pengkhianat, salah satu pejuang yang sudah bersembunyi di sebuah lubang didor oleh Belanda, kan ditunjukkan oleh pengkhianat itu. Jadi pengkhianat dari dulu sampai sekarang di Indonesia ada.
pengkhianat bangsa. Nah mereka sekarang apa namanya berlindung itu di balik jubah-jubah mereka. Jadi mukibin ini. Jadi kalau saya mengatakan mukibin mungkin ini pengkhianat bangsa ya barangkali tidak salah. Barangkali tidak salah. Yang di sini lagi berjuang seperti ini kok mereka malah membela. Menurut Pak Kiai itu setelah terjadi dari beberapa kasus yang ada di Indonesia itu khususnya itu klan Ba'alawi itu sebaiknya dia disuruh tobat apa dimusnahkan saja Kiai? Ya itu sih ada sanadnya lah ya dari berbagai peristiwa gitu. Kalau seperti zamannya Nabi Nuh itu ya supaya dihancurkan, umat yang bangkil-bangkil seperti itu dihancurkan. Tapi kan kita bukan umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya disuruh tobat, didoakan, mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Begini ya Mas ya, ini saya punya pendapat begini, semua manusia itu punya nurani, kalau dalam bahasa apanya qalbun qalb. Jadi hatinya hati yang tidak bisa berbohong. Tidak bisa. Ini dibuktikan pada saat itu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa kemudian tenggelam di Lautan Merah. Ini Fir'aun mau membaca syahadat sebenarnya, mau beriman, tetapi karena sudah ditulis oleh Allah khotamallahu ala qulubihim mungkin itu kemudian dijejeli pasir oleh malaikat. Jadi nurani itu tetap ada. Saya sering komunikasi dengan orang-orang non muslim, mereka tahu kalau sesembahnya itu Allah, tahu, tapi karena mungkin faktor lain sehingga belum ke situ. Tapi mudah-mudahan ini mereka-mereka ini diberi hidayah oleh Allah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu kira-kira Mas. Jadi apa ya? Faktor waktu juga lah. Ya mudah-mudahan Allah belum menutup kolbunya ya. Kalau sudah ditutup kolbunya ya mohon maaf itu. Tapi ini kok kayaknya kok tenang-tenang saja antara TNI dan Polri itu, padahal situasi sekarang itu sebetulnya situasi yang gawat. Dan kami sebagai masyarakat ya memohon kepada aparat keamanan baik itu TNI dan Polri untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang pernah Rizik lakukan. Jadi untuk membungkam jangan terlalu sombong, dia nunut di Indonesia, dia makan di Indonesia, tapi jangan bangsa Indonesia dia itu menginjak-injak harkat dan martabatnya. Ya, itu ranahnya aparat ya. Aparat TNI Polri. Tetapi saya percaya TNI Polri atau Polri TNI ini punya acuan, punya SOP tersendiri. Pada saatnya nanti juga pasti akan melakukan satu keputusan pasti. Dan memang ini situasi yang sudah tidak kondusif sebenarnya ini. Kalau Indonesia dikatakan tidak baik-baik saja ya memang kita akui memang tidak baik-baik saja. Memang ini Bapak Presiden juga harus mendengar suara-suara bawah yang seperti ini. Beliau pembantunya banyak, mudah-mudahan Bapak Prabowo juga mendengar ini, segera melakukan pembenahan. Karena apa? Karena ternyata di kabinet ini juga bukan sesuatu yang mudah kita lihat, kita hanya bisa mudah melihat, bukan artinya begitu. Tapi mungkin beliau kan cukup pelik untuk memikirkan ke sana. Tapi mudah-mudahan TNI Polri, Bapak Prabowo segera mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengambil keputusan lah supaya ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Saya kira gitu. Ya moga-moga saja pribumi Pangkep ini untuk menyadarkan para klan Ba'alawi agar sadar bahwa kami pribumi ini tidak mudah untuk dibodohi, tidak mudah untuk diinjak-injak, dan tidak takut untuk melawan apabila sudah keterlaluan. Bagi kami orang pribumi hanya ada satu, hidup mulia atau mati syahid untuk membela NKRI. Itu karena cukup sekian Pak Kiai, kami mengucapkan terima kasih.
Semoga Pak Kiai panjang umur, Amin, 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 diberi amin. kesehatan. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Kiai Kampung yang barusan kita simak videonya teman-teman, sebenarnya hampir mirip semua para Kiai Kampung yang memberikan komentar terhadap pernyataan ajakan perang Habib Rizik Syihab untuk berperang melawan pribumi. Hampir komentarnya itu mengarah kepada satu bentuk kesimpulan yang sama, tidak membenarkan ada orang ngaku cucu Nabi tetapi memprovokasi umat, menghasut umat untuk berkonflik satu dengan yang lain. Apalagi memang Habib Rizik banyak terindikasi ceramah-ceramahnya memprovokasi, menghasut, mengadu domba, sehingga orang-orang yang mendengar ceramah Habib Rizik tidak senang, tidak nyaman dengan perkataan-perkataannya yang lebih banyak menyerang, lebih banyak mengajak untuk kemudian menanggapi sesuatu secara tidak bijaksana, sehingga ketika salah satu oknum sesepuhnya disindir sedikit saja, dia bereaksi begitu ekstrim, mengatakan untuk berperang dengan siapapun termasuk para pembegal nasab dimanapun kapanpun, dan beliau siap untuk berjontos-jontosan satu dengan yang lain. Padahal di belakang, di samping mereka semua ada banyak para muhibbin yang juga bagian dari warga Indonesia yang sebenarnya tidak boleh antara pribumi dengan pribumi diadu domba atau berkonflik satu dengan yang lain. Oke lah, kalau mau bicara tentang perang, seharusnya Habib Rizik maju paling depan menjadi komandan dan bawa seluruh pasukan Ba'alawi, jangan libatkan pribumi untuk berperang melawan para pembatal nasab. Nah, silahkan teman-teman, apa komentar kalian setelah menyimak pandangan penjelasan komentar dari salah seorang Kiai Kampung terhadap pernyataan Habib Rizik yang penuh provokatif itu? Silahkan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.